Jangan banjir nih. Banyak puji Tuhan, hujannya hanya sebentar aja. Dan nggak sampai banjir kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Ya, karena saat ini masa masih pandemi dan tidak semua gereja bisa melangsungkan ibadah offline seperti ini, dan kita termasuk salah satu yang beruntung. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami datang ke gerejamu, di rumahmu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan jemaat. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi teman-teman kami yang masih di perjalanan untuk menghadiri ibadah ini, Tuhan pimpin langkah mereka, memberkati mereka sampai di tujuan tempat kami berkumpul. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hadirlah di tempat ini dan nyatakan kemuliaan-Mu dan kehadiran-Mu Bapak. Dan biar korban pujian kami dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Tuhan lepas hari ini dapat yang ajaib kemuliaan Tuhannya. Roh Kudus bercurah bagi gerejanya. Mari harus lagi hari ini adalah harinya Tuhan. Mari
Masih mau memuji Tuhan? Masih ada sukacita kan Bapak Ibu? Amin. Kita nyanyikan api kemuliaan-Nya. Suara api semua umatnya dari seluruh penjuru dan dengarkanlah suara api semua umatnya Tuhan bersatu menerangi suara api semua umatnya dari seluruh penjuru dan aku menyembahnya. Angkatlah suara api semua umatnya gereja Tuhan bersatu di tengah hati demikian maju dan alasan Yesus beriman kita gunakan semua senjata dalam kuasa api kemuliaan-Nya tercurah
surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, arti kemuliaannya tercurah dari surga, peduli kami semua, bangkitkan gereja-Nya, arti kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Roh Kudus, hadirlah. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Hadirlah Tuhan. Kami memerlukan-Mu. Kami perlukan Tuhan. Kami memerlukan.
Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai pagi hari ini kalau kita masih lagi boleh berada di tempat ini, semua bukan dengan kekuatan kita, tetapi anugerah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dahsyat, sungguh luar biasa bagi kita saudara. Dengan kekuatan dan kemampuan kita tidak bisa menjaga kesehatan kita saudara. Dengan kekuatan kita kemanapun kita pergi dan berada di hari-hari ini saudara, seringkali membuat kita takut saudara. Mau pegang sesuatu saudara, kalau kita jalan di mana-mana takut, langsung cuci tangan. Inilah yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, supaya kita hidup dekat kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini harus kita mawas diri. Hari-hari ini harus kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Karena tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti Tuhan akan menjaga memelihara kita kemanapun kita pergi dan berada. Kalau kita sudah serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Amin, saudara. Pengharapan sebagai anak-anak Tuhan identik dengan surga, saudara. Pengharapan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasalnya yang kelima.
ayat yang kelima. Tidak mengapa saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Dan saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan apa yang tidak mengecewakan, saudara? Waktu saya mempersiapkan ayat ini dan tema ini, pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara, langsung saya mengalami, saudara, pada hari Jumat yang lalu, bertentangan dengan ayat ini, saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami suami istri dan anak pulang sudah beberapa bulan mengharapkan sesuatu, saudara. Dan sudah sangat berharap. Siapa bilang tidak berdoa, saudara? Kami sudah berdoa, sudah bergumul, sudah beriman, sudah meletakkan di dalam tangan Tuhan. Pagi, siang, sore berdoa, saudara. Kami berdoa terus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Makanya waktu saya menyiapkan ayat ini, saudara, saya bilang, Tuhan, kok saya sudah kasih tema yang saya mau bawakan hari Minggu, berbagi dengan jemaat Tuhan, tetapi sangat bertentangan dengan apa yang kami alami. Pada hari Jumat, saudara, saya baca lagi, saya pikir ya udah saya ganti aja, karena ini benar-benar, saudara, suatu tantangan dalam pribadi saya, saudara. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pada hari Jumat yang lalu, saya terima kabar dan sebenarnya sudah sangat berharap, saudara. Tapi kok begini gitu? Kok Tuhan gak jawab doanya ya? Berharap, sudah beriman, tetapi tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan. Saya pikir-pikir mau katakan kepada suami, mau katakan kepada anak, masih berpikir, saudara. Dan saya mendapat jawaban, saudara, dalam doa saya, bahwa kalau kita sudah meletakkan pengharapan kita kepada dasar yang benar, kita pasti tidak akan kecewa. Amin. Amin. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang baik kok. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Dia tidak pernah ingkar janjinya, saudara. Tidak seperti kita manusia. Banyak kali janji-janji kita, saya pribadi saya mengalami juga, saudara. Saya juga menyadari dalam pribadi saya, banyak kali janji-janji tidak terpenuhi. Tetapi janji yang pasti dari Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin, saudara. Kalau kita mau jujur, saudara, ada banyak harapan-harapan kita yang tidak menjadi kenyataan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi kecewa karena pengharapannya tidak menjadi nyata. Padahal sudah dilandaskan dengan doa, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, sudah setia datang kepada Tuhan, rajin memberikan perpuluhan, rajin melakukan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Harapan kita tidak menjadi kenyataan. Seringkali kita merasa kecewa. Kadang kita kecewa kepada Tuhan. Banyak macam reaksi orang kalau merasa kecewa, saudara. Apalagi kepada Tuhan. Sudah tidak mau berdoa, sudah tidak mau melakukan kehendak Tuhan, sudah tidak mau datang di ibadah, saudara. Mari kita cek, apakah yang kita sudah lakukan ini, kita sudah landaskan di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak? Karena kalau kita tidak mau kecewa, saudara, mari kita landaskan
kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Allah itu, Dia tidak pernah mengecewakan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Saudara, kita mau pengharapan kita itu seperti doa Yabez, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Semua kita pasti berharap seperti ini. Senang sekali kalau doa Yabez kita nyanyikan, saudara. Karena ini adalah pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah ini sudah didasarkan dengan kebenaran firman Allah atau tidak, saudara? Karena kita sudah baca tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Kalau kita berharap kepada Tuhan, saudara, kita mengimani ayat ini, pengharapan tidak akan mengecewakan bagi orang percaya. Kalau kita taruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kita tidak akan dikecewakan. Amin. Pasti harapan kita akan menjadi nyata. Kerinduan kita akan menjadi nyata. Saya sudah katakan tadi, saudara, bagaimana Tuhan izinkan kami mengalami ini, dan saya renungkan, ya Tuhan, saya persiapkan ayat ini dan tema pengharapan yang tidak mengecewakan, dan saya alami nyata di dalam hidup saya pribadi, di dalam keluarga saya, dan saya bersyukur, saudara. Saya bilang, Tuhan, kami pasti Tuhan akan tolong, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik, dan saya juga terus mengkoreksi diri saya, mencek pribadi saya. Apakah benar-benar pengharapan ini sudah kami letakkan atas dasar firman Tuhan atau tidak? Karena kalau sudah diletakkan atas dasar kebenaran firman Tuhan, pasti tidak akan mengecewakan, saudara. Sebagai anak Tuhan, banyak contoh di dalam firman Tuhan. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita menaruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau mau hidup kita lebih baik, kalau mau hidup kita diselamatkan, mari taruh sungguh-sungguh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Amen. Karena pengharapan orang percaya tidak mengecewakan. Sama-sama kita katakan, pengharapan orang percaya tidak mengecewakan. Imani ini, saudara. Kita imani, saudara. Apa dasar dari pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara? Kita melihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amen. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa banyak yang kecewa, saudara? Karena sesuatu yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, saudara. Saya kasih contoh. Contoh yang simpel, saudara. Kita bertetangga. Sudah pasti kita ada punya tetangga-tetangga ya, saudara, di rumah. Dan kita melihat bagaimana tetangga kita diberkati oleh Tuhan. Kita lihat mereka diberkati Tuhan. Tambah mobil, televisi diganti yang gede, semua wah, saudara. Dan kita punya kerinduan, saudara. Mau kita punya Tuhan yang besar kok. Kita mau seperti itu dan bahkan lebih daripada itu yang kita
sesuatu. Kami imani, kami percaya bahwa Tuhan akan berkati kami. Itu tidak salah, saudara, karena didasari dengan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Tidak salah kita meminta kepada Tuhan, tidak salah kita mengimani, saudara, sesuatu daripada Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, saudara, dasarnya itu salah, saudara. Karena kita mau supaya kita lebih dari tetangga kita. Kita mau hidup kita diberkati Tuhan. Orang melihat kita bahwa kita wah, kita lebih dari siapapun. Dan ini sudah dasar kesombongan, iri hati, dan lain-lain, saudara. Dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Mari kita sama-sama cek kehidupan kita, cek pribadi kita supaya kita tidak kecewa, saudara. Kita tidak kecewa kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, amat terlebih kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berharap, saudara, kepada manusia, kepada istri, suami, anak, pasti kecewa, saudara. Seringkali anak saya, Ulan, saudara, katakan, Mama jangan terlalu berharap, Mama, nanti takutnya ujung-ujungnya kecewa. Saya bilang tidak, karena kalau kita berpengharapan di dalam Tuhan, harapan kita pasti akan menjadi kenyataan. Karena kita anak Tuhan tidak seperti orang di luar sana, orang dunia. Berbeda dengan anak-anak Tuhan, saya bilang. Karena kalau anak-anak Tuhan, harapannya itu di dalam Tuhan Yesus yang besar, yang mampu memberikan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Pasti tidak akan dikecewakan, saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu kok. Bahkan dia sanggup memberikan hidupnya untuk menebus kita, mengorbankan dirinya, menebus dosa saya dan saudara yang sebenarnya kita tidak layak sama sekali, saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita sudah baca tadi, supaya kita berpengharapan di dalam Yesus. Ibrani 11 tadi katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita letakkan dasar iman kita kepada Tuhan. Saya kasih contoh lagi, saudara. Beberapa tahun yang lalu waktu saya sakit, saya ingat, saudara, saya tidak mau ke dokter. Bapak-bapak, ibu-ibu menyaksikan sendiri, Bapak Gembala sudah disarankan ke dokter, saya ke rumah sakit saja. Saya bilang tidak, saudara. Kenapa saya bilang tidak? Dan saya akan berdoa saja di rumah. Saya bilang suami berdoa saya di rumah, anak berdoa saya di rumah. Berdoa, bergumul kepada Tuhan. Bahkan suami puasa, berdoa. Tetapi saya sadari, saudara, waktu saya membaca firman ini, ternyata tidak diletakkan di atas dasar yang benar, saudara. Beriman, saudara. Tetapi dasarnya salah. Saya tidak mau ke dokter karena saya takut dioperasi, takut masuk ruangan operasi, takut minum obat, dan sebagainya, saudara. Ini dasar yang salah, saudara. Bagaimana doa kita, iman kita, pengharapan kita akan menjadi kenyataan kalau dasarnya kita salah, kita letakkan dalam dasar yang salah. Kita cek kehidupan kita, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau kita berharap kepada orang lain. Tuhan mau kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan pasti, saudara, pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Firman Allah menjamin, saudara. Jaminan firman Allah ini, pengharapan kita tidak mengecewakan. Haleluya. Apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10
ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman timbul dari firman Kristus dikatakan di sini. Berarti kalau kita mau saudara beriman, kita mau berharap, berarti dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Di sini banyak perintah-perintah Tuhan. Banyak contoh-contoh yang Tuhan sudah berikan untuk kita ikuti, saudara. Karena di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berarti kalau tidak mendengar firman, tidak mempunyai iman. Gimana kita mempunyai iman, saudara, kalau kita tidak datang ke gereja, di dalam ibadah tidak mendengarkan firman Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan duduk di gereja, tetapi kita main HP. Kita terus lihat apa yang terbaru yang keluar sekarang. Saya kalau duduk dengan anak saya, saudara, kalau dia pegang HP, tidak salah, saudara, karena saya sering juga pegang HP, saudara, kalau datang di ibadah, karena tulisan, jujur, tulisan sudah susah untuk saya baca di dalam Alkitab, dan saya pakai HP. Tapi datanya dimatikan, supaya tidak ada masuk-masuk hal-hal yang lain yang kita tergoda untuk melihat. Saya kalau duduk dengan Mulan, saudara, kalau saya sudah lihat dia mulai goyang-goyang HP, saudara, saya sentuh dia, saudara. Karena saya mau supaya dengar firman Tuhan dengan baik. Hanya setengah jam, saudara. Setengah jam atau 1 jam kita berada di tempat ini, saudara, di ruangan ini, untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Masa dengan jam itu lagi kita mau korupsi? Jam itu untuk Tuhan. Kita mau korupsi, kita lagi mau lihat pekerjaan kita mau lihat apa yang masuk di dalam HP kita, saudara. Belajar, saudara. Kita belajar, sama-sama kita belajar, saudara, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya firman Allah yang disampaikan kepada kita benar-benar tertanam di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya iman benar-benar timbul dan harapan kita menjadi kenyataan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama menghargai kehadiran Tuhan, saudara. Karena di dalam firman ini terletak kekuatan Allah. Di dalam firman Tuhan terletak janji-janji Allah yang pasti bagi saya dan saudara. Janji yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Hari-hari ini kita terus bergumul, saudara. Banyak hal kami juga, suami istri, banyak hal yang kami hadapi, saudara. Tetapi kami terus bersuka cita karena pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Kami letakkan dasar kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup menolong. Saya bilang sama suami, pokoknya kita belajar. Jangan suka mengeluh, jangan suka walaupun anak, walaupun mungkin kita sudah sangat sulit atau apapun itu, tetapi kita belajar karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan tidak akan mengecewakan kita kok. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kami punya rencana, saudara. Sudah beberapa bulan kami punya rencana tuh. Ada sesuatu yang kami rencanakan dan kami memohon kepada Tuhan, tapi kembali lagi, saudara, kehendak Tuhan yang jadi semuanya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, saudara. Tuhan tahu walaupun apa yang kita minta itu untuk kebaikan kita, secara pribadi kita menyadari itu untuk kebaikan kita, saudara, tetapi belum tentu baik di hadapan Tuhan.
mengerjakan segala sesuatu. Tetapi letakkan itu, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Seperti Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus. Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Begitu pula kita pagi hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita meletakkan dasar kita kepada iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama belajar meresponi firman Tuhan. Kalau sudah datang di tempat ini, belajar kita menghargai saudara. Kita kasih seluruh waktu kita hanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menikmati firman Tuhan, mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Terkadang kita berpikir, waduh, firmannya itu kurang. Terkadang kita berpikir, oh yang naik di mimbar ini firmannya itu saja. Tetapi saya belajar di sini saudara, ingat, walaupun firmannya itu saja saudara, tetapi pasti ada sesuatu yang kita tangkap di situ untuk kita lakukan saudara. Pasti ada sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu atas izin Tuhan saudara. Tuhan mempercayakan untuk menyampaikan, untuk menjadi saluran kebenaran firman Tuhan saudara. Dan firman Tuhan tidak pernah sia-sia saudara. Firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Harapkan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi masa depan kita. Terlebih saat kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Saya percaya luar biasa karya Tuhan bagi kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru buat kita, dan kita berharap yang terbaik, meletakkan dasar pengharapan kita hanya kepada firman Tuhan, agar supaya pengharapan kita menjadi nyata dan tidak mengecewakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saat ini kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Janji-janjimu ya dan amin bagi kami. Janjimu tidak pernah berubah ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percayai itu Tuhan. Saat ini kami mengimani Tuhan, pengharapan kami akan menjadi kenyataan, karena kami letakkan di dalam dasar yaitu kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh
Sama-sama
Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Haleluya. Engkau besar bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Nyanyikan dengan lembut. Sekalipun di tengah pengalaman, sekalipun di tengah persoalan yang berlalu, ketika kita memandang wajah-Nya Tuhan, ketika kita memandang wajah-Nya Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini, lepaskan pertolongan Tuhan, lepaskan berkat-berkat-Mu. Sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat sebagai lagi dalam aku. Saya menyembah Tuhan yang ada. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan mereka yang ada dalam masalah, dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap pekerjaan Tuhan, setiap usaha Tuhan, lepaskan berkat Tuhan, berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, harapan kami tidak mengecewakan. Harapan kami tidak mengecewakan. Harapan kami tidak mengecewakan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat memberkati kami. Engkau tidak pernah terlambat di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Sepanjang minggu dalam segala aktivitas jemaat Tuhan, mari Tuhan mendahului semuanya. Biar nyata firman-Mu dalam hidup kami. Di saat kami tidur, Engkau memerintahkan berkat-berkat. Orang dunia bersusah payah mencari nafkah, tetapi Allah menyiapkan bagi kami di saat kami terbaring tidur. Sehingga ketika kami bangun Tuhan untuk beraktivitas, kami akan mengerjakan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kami akan mengambil seperti bangsa Israel, mengambil mana di setiap paginya, di mana Tuhan sudah menyiapkan, di mana Tuhan sudah mengadakan bagi bangsa Israel. Kami akan mengalami pengalaman yang sama. Ketika kami bangun pagi-pagi,
kami mulai bekerja, dan kami diberkati oleh Tuhan. Demikian usaha jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan usaha di sepanjang minggu yang berjalan di dalam berkat, di dalam pertolongan Tuhan, dan mereka boleh mengalami kesuksesan, keberhasilan, kemajuan karena Tuhan yang memberkati. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dalam nama Yesus, kuasa setan, kuasa kegelapan, orang jahat, dalam nama Yesus, hancurkan semuanya. Sehingga kami boleh selamat, kami boleh selamat oleh karena Tuhan yang menolong. Anak-anak SMU yang mulai mengikuti ujian akhir nasional pada besok hari ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan nilai yang baik, supaya mereka menyelesaikan setiap soal dengan baik. Oh Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak-anak kami boleh sukses oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Kau berkati, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, pengurapan Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka, kembalikan kekuatan mereka, kembalikan pengurapan mereka Tuhan, untuk mereka mempersiapkan diri lagi dalam pelayanan di hari-hari yang akan datang. Dan di musik, singer, song leader, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dalam nama Yesus Kau berkati. Setiap persembahan kami Tuhan berkati. Apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, biar itu benih, bagaikan benih yang kami taburkan, dan sebentar ia akan berbuah, dan kami akan menuai berlipat kali ganda. Mereka yang balikan milik-Mu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka, untuk memenuhi setiap lumbu-lumbu mereka yang Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa, oh Tuhan, biar kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pada tanggal 30 nanti, oh Tuhan, keluarga Pak Dedi boleh, oh Tuhan, digenapkan usia perkawinan mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan akan memberkati. Oh Tuhan sudah sertai, oh Tuhan sudah berkati sampai hari ini, sampai pada tanggal oh Tuhan 30 nanti. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati selanjutnya. Karena kami selalu berharap kepada Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Engkau yang kerjakan dalam kehidupan mereka, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kesehatan ibu Lilin yang saat ini terganggu oleh kekuatan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan dia Bapa dalam surga. Dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan, oh Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kekasih dalam Tuhan, Kau mengangkat tangan. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Umat yang diberkati oleh Tuhan, umat yang ditebus dengan darah yang suci yang mahal. Terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kekuatan damai sejahtera dari Roh Kudus akan menyertai, akan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, jangan lupa tanggal 2 hari Jumat kita ada perjamuan kudus dalam ibadah Paskah, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Let's go. Belum tadi.